Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu kelas 83 dan 84. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian, keluarga, dan orang-orang terdekat dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah masa pandemi ini, memang sangat disayangkan. Kita belum bisa bertatap muka secara langsung untuk belajar di ruangan kelas seperti biasanya. Memang benar, sekolah dan belajar itu penting. Namun, di saat sekarang ini yang paling utama adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kalian, para peserta didik. Semoga kalian tetap terus semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk tahun ajaran 2020-2021, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam akan diajar oleh Ibu Eka Megarani. Panggil saja dengan Ibu Eka. Salam kenal untuk semuanya. Pelajaran IPA yang akan kita bahas di kelas 8 semester 1 meliputi 7 bab, mulai dari bab sistem gerak, bab gerak dan gaya, usaha dan pesawat sederhana, struktur dan fungsi tumbuhan, sistem pencernaan manusia, zat aditif dan zat adiktif, serta sistem peredaran darah manusia. Untuk hari ini akan difokuskan membahas gerak dan gaya. Pembahasan gerak dan gaya akan dibagi menjadi 2 sub bahasan, gerak pada benda serta gaya dan hukum Newton. Gerak pada benda ini nanti akan membahas tentang gerak lurus, kemudian kecepatan dan percepatan, serta membedakan jarak, perpindahan, serta lintasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah gerak. Bahkan, tidak sedikit dari kita yang sering menggunakan istilah mager, alias malas gerak. Nah, sebenarnya gerak itu apa sih? Benda yang dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan tertentu. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya atau mobil yang melaju di jalan raya. Kita bisa dengan jelas melihat bahwa benda-benda tersebut sedang bergerak. Namun, ada juga istilah yang disebut sebagai gerak semu. Nah, gerak semu atau gerak tidak sebenarnya ini merupakan gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem yang bergerak. Contohnya yang sudah Ibu sediakan adalah melalui gambar yang ada di sini. Gambar ini bisa menjelaskan bagaimana saat kita melihat posisi matahari pada saat pagi dan juga sore hari. Nah, ketika pagi hari, posisi matahari berada di sebelah timur. Nah, ketika kita melihat sore hari saat tenggelam, posisi mataharinya sudah berubah di sebelah barat. Seolah-olah mataharinya yang bergerak. Hal ini bisa terjadi karena kita manusia yang mengamati matahari berada di bumi yang bergerak. Bergerak kemana bumi? Nah, bumi bergerak berputar pada porosnya, atau rotasi, dan juga bumi bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya atau disebut revolusi. Jadi ingat, yang bergerak bukan mataharinya, tapi sebenarnya bumi yang bergerak. Dalam pelajaran gerak, ada beberapa konsep yang harus kalian kuasai. Yaitu pertama, kalian harus bisa membedakan apa yang disebut lintasan, jarak, dan juga perpindahan. Kalau lintasan adalah titik-titik posisi yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Perpindahan sendiri yaitu besarnya perubahan kedudukan atau posisi benda yang dihitung dari posisi akhir dan posisi awal. Di gambar ini, kita bisa lihat ada anak yang bergerak dari titik awal titik P, kemudian anak tersebut bergerak terus menuju titik R, kemudian anaknya balik lagi, berhenti di titik Q. Dari sini kita bisa lihat jarak yang ditempuh oleh anak. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan. Nah, berarti panjangnya dimulai dari titik P dulu sampai R sejauh 100 meter. Kemudian dia balik dari R ke Q, yaitu dengan jarak 40 meter, sehingga totalnya 100 ditambah 40. Jarak yang dilalui anak adalah 140 meter.
Kemudian untuk perpindahannya, nah kalau perpindahan kita lihat dari posisi awal dan posisi anak terakhir. Posisi awal ada di P, posisi akhir ada di Q. Nah kita ambil saja posisi pertama dia 100 meter, kemudian diambil di posisi akhir yang 40, sehingga 100 diambil 40, perpindahan yang dilakukan anak hanya 60 meter. Ini adalah contoh yang sudah kalian punya di pembahasan minggu lalu. Nah, Ibu kasih contoh lagi untuk membedakan jarak dan perpindahan. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Nah, ini berjalan ke timur sejauh 4 meter. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Nah, dia berbelok ke arah utara nih 3 meter. Dari gambar tersebut, tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Untuk jaraknya, nah ingat sekali lagi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti panjang lintasannya, dia pertama melintas sejauh 4 meter, kemudian ditambah 3 meter, sehingga total jarak yang ditempuh adalah 4 tambah 3 yaitu 7 meter. Sedangkan untuk perpindahan, nah perpindahan itu kan perubahan kedudukan posisi dari awal sama akhir. Nah kita lihat awalnya dia posisinya ada di sini, akhirnya dia ada di sini. Sehingga sebenarnya perpindahannya hanya ini nih, hanya di garis X ini. Nah, untuk menghitung perpindahan yang modelnya seperti ini, nih kalau kalian lihat kan modelnya seperti segitiga nih. Nah, kalian menghitung sisi miringnya bisa menghitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga menghitung perpindahannya rumusnya X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9. Jadi 16 tambah 9, 25. Akar kuadrat dari 25 yaitu 5. Ya kan? 5 kali 5 kan 25 ya. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut sejauh 5 meter. Dalam materi gerak, perhitungan yang biasanya kalian pakai itu adalah menghitung kelajuan dan juga menghitung kecepatan. Kalau kalian lihat sekilas ya, rumusnya kayaknya mirip ya. Gitu. Coba kita bahas satu-satu. Untuk menghitung kelajuan memiliki rumus V sama dengan S dibagi T. Nah, keterangannya V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon atau meter per detik, dan untuk S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second atau detik. Sedangkan untuk rumus menghitung kecepatan, rumusnya V sama dengan, nah yang kayak gini bacanya delta ya, jadi sama dengan delta S dibagi delta T. Keterangannya V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, delta S. Nah, untuk S yang di kecepatan di sini adalah maksudnya perpindahan dengan satuan meter. Untuk delta T di sini keterangannya adalah waktu yang diperlukan selama benda tersebut mengalami perpindahan. Satuannya adalah detik. Contoh soal yang Ibu berikan adalah supaya kalian bisa membedakan dengan jelas yang mana yang kelajuan dan yang mana yang kecepatan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Seseorang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan naik bis. Apabila jarak antara tempat tersebut 100 km ditempuh dalam waktu 2 jam, maka kelajuan rata-rata bis tersebut adalah, nah lihat, yang ditanyakan adalah kelajuan. Ingat lagi materi minggu lalu, kalau yang ditanyakan kelajuan, berarti yang ditanyakan hanya nilainya, tanpa ditanyakan kemana arah bis tersebut bergerak. Sehingga yang kita pakai rumusnya adalah menggunakan rumus kelajuan. Langsung jawabnya, langsung kita tulis rumusnya. V sama dengan S per T. S-nya adalah total jaraknya, ya kan? Total jarak yang ditempuh, S-nya adalah 100 km, kemudian dibagi T, waktu yang diperlukan 2 jam, sehingga 100 km dibagi 2 jam, kelajuan yang dilakukan oleh bis tersebut adalah 50 km per jam. Ingat ya, kalau kelajuan yang dicari hanya berapa besar nilainya tanpa ditambah keterangan kemana arah gerak dari bis tersebut. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini langsung ditanyakan
berapa besar kelajuan dan kecepatannya gitu. Jadi benar-benar bisa membedakan ya yang mana kelajuan dan kecepatannya. Kita lihat. Rangga berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu Rangga berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Rangga. Di sini sekaligus ditanyakan kelajuan dan kecepatan. Kita tulis dulu diketahui. Pertama, jarak yang dilakukan oleh Rangga, yang dilalui Rangga yang pertama. Pertama dia berjalan ke timur. Nah, berjalan ke timur kita tulis dengan simbol AB saja. Sejauh 20 meter. Kemudian berbalik ke barat. Nah, jarak yang kedua kita tulis dengan simbol BC sejauh 10 meter. Waktu yang diperlukan Rangga untuk berjalan dari jarak AB itu adalah 25 detik. Sedangkan waktu kedua yang diperlukan Rangga untuk bergerak di titik BC itu adalah 15 detik. Nah, sebelum kita menjawab kelajuan dan kecepatan, kita harus hitung dulu. Pertama, jarak yang ditempuh oleh Rangga. Ingat, jarak adalah total panjang lintasan yang dilalui oleh Rangga pada saat dia bergerak, berarti total. Kita lihat totalnya. Pertama, jarak AB ditambah BC, berarti 20 meter ditambah 10 meter. Jadi Rangga itu bergerak sejauh 30 meter totalnya. Nah, berbeda dengan jarak. Nah, sekarang kita cari perpindahannya. Ingat, kalau perpindahan posisi awal sama posisi akhir. Nah, posisi awalnya dia 20 meter, ingat posisi akhirnya dia 10 meter. Berarti tinggal kita ambil saja. 20 meter diambil 10 meter sama dengan 10 meter. Nah, kalau kita sudah tahu jarak dan perpindahannya, baru kita cari rumus kelajuan dan juga rumus kecepatan. Yang pertama, rumus kelajuan. Rumus kelajuannya tadi ingat, V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan S dibagi T. Jarak tempuh. Nah, sekali lagi jarak tempuh berarti totalnya 30 meter dibagi waktu tempuh yang dipakai oleh Rangga, 25 tambah 15. Jadi 30 dibagi 40 sama dengan 0,75 detik per second. Nah, itu untuk kelajuan. Sekarang kita cari kecepatannya. Untuk kecepatan, rumusnya kan tadi V sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, delta S-nya itu adalah perpindahan. Nah, perpindahannya berapa tadi posisi awal dan posisi akhir Rangga? 10 meter dibagi waktu yang diperlukan untuk berpindah. Nah, waktu yang diperlukan untuk berpindah masih sama, yaitu 40 detik. Sehingga 10 dibagi 40 sama dengan 0,25 detik per second. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ternyata cara menghitung kelajuan dan kecepatan memang sangat berbeda, karena hasil yang didapat nih hitungannya juga berbeda. Ini untuk rumus percepatan. Rumus percepatan itu adalah simbolnya A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V itu adalah V2 diambil V1, kemudian dibagi delta T, T2 diambil T1. V2 itu adalah kecepatan akhir, V1 kecepatan awal, dan dibagi T2 itu adalah waktu akhir diambil T1 waktu awal. Ini untuk contoh-contohnya, yang contoh soal percepatan. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 10, kemudian kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Jawaban yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian tulis di buku catatan IPA. Kemudian nanti silahkan tugas yang sudah selesai bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp grup kelas. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian memahami. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.